Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Nabila Husna dengan NIM 204820111131 dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang emogel. Definisi emogel adalah sediaan setengah padat berupa emulsi di mana viskositas ditingkatkan dengan penambahan gelling agent. Emulgel dapat digunakan untuk formulasi zat aktif yang sukar larut dalam air. Zat yang tidak larut air akan berada pada fase minyak yang terdispersi dalam fase air yang mengandung gelling agent. Stabilitas sistem emulsi dapat meningkat disebabkan karena meningkatnya viskositas dan terbentuknya matriks gel pada air sebagai fase luar. Lalu di sini ada jenis-jenis emulgel. Yang pertama ada macroemulsion gel, kedua ada nanoemulgel, yang ketiga microemulgel. Macroemulsion gel adalah jenis emulgel yang paling umum memiliki ukuran partikel droplet emulsi 400 nanometer secara visual berwarna opaque dan tidak stabil secara termodinamik. Distabilkan dengan zat aktif permukaan. Yang kedua ada nanoemulgel. Merupakan nanoemulsi yang digabungkan ke dalam gel memiliki ukuran partikel droplet emulsi kurang dari 100 nanometer dan stabil secara termodinamik. Dispersi transparan dari minyak dan air yang distabilkan oleh film interfacial dari molekul surfaktan dan kosurfaktan. Yang ketiga ada microemulgel, terdiri dari minyak, surfaktan, kosurfaktan, dan air, di mana bahan tersebut dapat memfasilitasi laju permeasi obat-obatan dengan mengurangi barrier difusi dan starum corneum. Stabil secara termodinamika, bersifat transparan dan tidak mengalami coalescence, serta ukuran partikel droplet 10 hingga 100 nanometer. Memiliki viskositas yang rendah, ditambahkan gelling agent seperti karbopol 940, santan gum, dan karagenan untuk meningkatkan viskositasnya sehingga sesuai untuk topical application. Lalu di sini ada komposisi emulgel. Basis emulgel, fase minyak yang terdiri dari minyak VCO dan zaitun, surfaktan, Twin 80 dan Cremopor RH40, gelling agent, Viscolam MAC 10 dan Karbopol 940, humektan, gliserin, metilparaben, propilparaben, dan air suling. Fase minyak adalah sistem emulsi dengan minyak sebagai fase terdispersi dan air sebagai fase pendispersi. Surfaktan atau surface active agent adalah salah satu dari banyak senyawa yang digunakan dalam produk pembersih. Gelling agent suatu gum alam atau sintesis, resin maupun hidrokoloid lain yang dapat digunakan dalam formulasi gel untuk menjaga konstituen cairan serta padatan dalam suatu bentuk gel yang halus. Humektan yaitu suatu zat yang digunakan untuk menjaga kelembapan produk dan berpengaruh pada pengawetan. Gliserin adalah senyawa alami yang berasal dari minyak nabati atau lemak hewani. Metilparaben adalah agen anti jamur yang sering digunakan dalam berbagai kosmetik dan produk perawatan pribadi. Propilparaben sebagai bahan pengawet dan antioksidan dan digunakan dalam industri farmasi. Air suling, air yang berasal dari proses destilasi. Cara pembuatan emulgel. Emulgel dibuat melalui 3 tahapan umum. Yang pertama pembuatan batch gel, kedua pembuatan emulsi, dan terakhir pencampuran gel dan emulsi, sehingga membentuk emulgel. Gelling agent didispersikan dan digerus sampai terbentuk batch gel, kemudian diukur pH-nya. Bila pH kurang dari 6, maka dinetralkan dengan penambahan TEA sedikit demi sedikit sampai pH mencapai 6 hingga 7. Fase minyak dicampur dalam satu cawan, fase air dicampur di cawan lain, lalu ditambahkan pengawet yang sudah dilarutkan. Kedua fase tersebut kemudian dipanaskan di atas yang sudah dilarut. Kedua fase tersebut kemudian dipanaskan di atas penanas sampai suhu 70 derajat Celcius dan terbentuk emulsi. Gel dan emulsi yang telah terbentuk kemudian dicampur dengan rasio perbandingan 1:1 dan digerus homogen sampai terbentuk emulgel.
pada evaluasi organoleptik, menjamin emulgel yang dibuat tidak mengalami perubahan bau, warna, dan fase. Prinsipnya mengamati perubahan penampilan emulgel dari segi bau, warna, pemisahan fase, dan pecahnya emulsi secara makroskopis. Penafsiran hasil memenuhi syarat bila tidak terjadi perubahan warna dan bau, pemisahan fase, dan pecahnya emulsi. Konsistensi atau viskositas menjamin kemudahan penggunaan atau pengolesan sediaan. Prinsipnya, sediaan semi-solid termasuk sistem non-Newton, jadi konsistensinya diukur dengan viskometer Brookfield Helipad Stand. Pengukuran konsistensi emulsi dilakukan pada suhu kamar dengan menggunakan viskometer Brookfield Helipad Stand yang memakai spindle dan pada kecepatan RPM tertentu. Pada penafsiran hasil, nilai konsistensinya sediaan. Homogenitas menjamin distribusi bahan aktif yang homogen. Prinsip, jika dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok, harus menunjukkan susunan yang homogen. Pada penetapan pH, pada harga pH adalah harga yang diberikan oleh alat potensiometrik atau pH meter yang sesuai yang telah dibakukan sebagaimana mestinya, yang mampu mengukur harga pH sampai 0,02 unit pH menggunakan elektroda indikator yang peka terhadap aktivitas ion hidrogen, elektroda kaca, dan elektroda pembanding yang sesuai. Lalu di sini ada evaluasi fisik, penetapan pH sediaan, mengetahui pH suatu bahan atau sediaan, dan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pengukuran pH menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi. Penampilan memeriksa kesesuaian tampilan, bau, dan warna, di mana sedapat mungkin mendekati dengan spesifikasi sediaan yang telah ditentukan selama formulasi. Homogenitas menjamin distribusi bahan aktif yang homogen. Konsistensi atau viskositas menjamin kemudahan penggunaan atau pengolesan sediaan. Isi minimum untuk mengetahui kesesuaian bobot dari isi terhadap bobot yang tertera pada etiket. Uji kebocoran memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilitas atau untuk sediaan yang harus steril, dan volume serta kestabilan sediaan. Uji stabilitas mengetahui stabilitas suatu sediaan. Uji difusi bahan aktif dari sediaan gel secara in vitro melalui laju difusi bahan aktif. Ketersebaran mengetahui ketersebaran emulgel. Evaluasi kimia, uji bahan aktif untuk mengetahui jumlah bahan aktif yang terdapat dalam sediaan emulgel. Evaluasi biologi, uji efektivitas pengawet antimikroba, penetapan potensi antibiotik secara mikrobiologi, dan kandungan zat antimikrobanya. Lalu di sini ada contoh formula. Ini ada rancangan formulanya. Lalu prosedur pembuatannya, untuk pembuatan emulsi, fase minyak emulsi dibuat dengan cara dilarutkan span 20 dan ekstrak cair ke dalam parafin air. Pada fase B, fase air fase air di emulsi dibuat dengan cara twin 20 dilarutkan ke dalam air suling. Lalu pada fase C, metil dan propilparaben dilarutkan ke dalam propilin glikol. Lalu di fase D yang terakhir, dimasukkan fase C ke dalam fase B. Lalu fase A dan D dipanaskan secara terpisah hingga mencapai suhu 70 hingga 80. Fase A dimasukkan ke dalam fase D juga, kemudian diaduk terus hingga mencapai suhu ruangan. Pada pembuatan gel dibuat dengan cara masing-masing, Carbopol 940, HPMC 2910, dan NaCmC. Dilarutkan ke dalam air suling dengan pengadukan konstan. Ditambahkan TEA 3 hingga 4 tetes untuk Carbopol dan HPMC 2910 kecuali untuk formula yang menggunakan NaCmC. Pada pembuatan emulgel, emulsi dan gel dicampur dengan perbandingannya 1:1. Pada pengujian karakteristik emulgel meliputi 5 pengujian, yaitu
pada pemeriksaan fisik. Yang pertama, diperiksa formulasi emol gel secara visual berdasarkan warna, homogenitas, konsistensi, dan pH. Nilai pH diukur dari 1% larutan dengan menggunakan pH meter. Yang kedua, ada pemeriksaan viskositas. Diukur viskositas dari beberapa formulasi emul gel yang berbeda, ditentukan pada 25 derajat Celcius menggunakan viskometer Brookfield. Emul gel dirotasi selama 10 menit dan dengan kecepatan 100 rpm dengan menggunakan spindle 6. Yang ketiga, ada uji daya sebar. Gel ditimbang sebanyak 0,5 gram, kemudian diletakkan di tengah kaca bulat berskala. Di atas gel diletakkan kaca bulat lain atau bahan transparan lain dan pemberat sehingga berat kaca bulat dan pemberat jadi 150 gram. Didiamkan selama 1 menit, kemudian dicatat diameter penyebarannya. Daya sebar gel yang baik antara 5 hingga 7 cm. Yang keempat, ada extrudability study emul gel atau tes tabung. Dimasukkan emul gel ke dalam tabung aluminium. Dicatat berapa gram emul gel yang dikeluarkan, setidaknya 0,5 cm dalam 10 detik. Dilakukan secara triplo, kemudian dirata-ratakan. Extrudability dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Extrudability sama dengan berat emul gel yang keluar dari tabung atau dalam gram per area dalam cm persegi. Swelling index atau indeks pengembangan yang kelima, diletakkan 1 gram gel pada aluminium foil dan kemudian ditempatkan dalam gelas kimia 50 ml yang mengandung 10 ml NaOH 0,1 N. Kemudian sampel dipindahkan dari gelas kimia, sembari dicatat waktunya, dan diletakkan di tempat yang kering untuk beberapa saat. Setelah itu ditimbang kembali. Ini adalah rumus indeks pengembangan. Yang keenam, validasi dan reliabilitas. Validitas dijaga dengan menggunakan metode yang tervalidasi sebelumnya. Menggunakan kondisi yang telah disesuaikan. Reliabilitas data dijaga dengan replikasi 3 kali pada setiap uji yang dilakukan. Teknik pengolahan dan analisis data. Pengolahan data digunakan dengan membandingkan karakteristik emul gel yang mengandung zat aktif dan variasi konsentrasi dari masing-masing batch gel yang digunakan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode rancangan acak lengkap atau RAL, yang dimana formula yang dianggap baik adalah formula yang tidak memiliki beda nyata dengan kontrol plus. Hasil uji organoleptik sebagai berikut. Pada formula 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu, ini lanjutannya. Pada hasil pengamatan organoleptis terhadap emul gel yang mengandung ekstrak cair ikan gabus, yaitu semua formula memiliki warna transparan dengan bau khas ekstrak cair ikan gabus, kecuali kontrol plus yang ini, yang memiliki beda warna, memiliki warna putih. Pada hasil pemeriksaan homogenitas sediaan emul gel pada semua formula dan kontrol plus adalah homogen. Yang kedua, hasil pengukuran pH, hasil statistik rancangan acak lengkap atau RAL terhadap karakteristik emul gel untuk pengujian pH diperoleh bahwa F hitung FT 5% berbeda nyata. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik emul gel dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi basis. pH sediaan yang diinginkan adalah berkisar 5,5 hingga 6,5. Hasil uji BNT pasien, beda nyata terkecil BNT, menunjukkan bahwa formula 1 memiliki pH yang non-signifikan dibandingkan dengan kontrol plus, yaitu emul gel, sedangkan pada formula 4, 5, dan 6, terlihat bahwa ketiga formula tersebut tidak memiliki beda nyata dengan masing-masing formula dan kontrol plus. Hal ini menunjukkan bahwa formula 4, 5, dan 6 memiliki pH yang paling, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil statistik RAL terhadap karakteristik emul gel untuk pengujian pH
yang memiliki beda tidak nyata dengan kontrol plus adalah pada formula 1, 4, 5, 6, dan 7. Lalu di sini ada viskositas gel. Uji viskositas hasil uji beda nyata terkecil menunjukkan bahwa formula 1 memiliki viskositas yang baik di mana formula 1 tidak memiliki beda nyata dengan kontrol plus. Hal ini menunjukkan bahwa formula 4, 7, dan 8 tidak memiliki viskositas yang mirip dengan kontrol plus. Untuk formula 8 tidak memiliki beda nyata dengan kontrol plus. Pada tabel hasil pengujian daya sebar emulgel, hasil dari RAL terhadap karakteristik emulgel untuk pengujian daya sebar diperoleh bahwa F hitung FT 5% tidak berbeda nyata. Hal ini menunjukkan bahwa daya sebar emulgel tidak dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi basis, sehingga semua formula memiliki daya sebar yang baik, serupa dengan kontrol plus. Istilah ini dinyatakan untuk menunjukkan sejauh mana penyebaran atau daya sebar gel pada kulit atau bagian yang sakit. Daya terapi dari sediaan juga tergantung pada nilai sebar. Daya sebar gel yang baik antara 5 hingga 7 cm. Lalu pada tabel extrudability study, hasil uji beda nyata terkecil menunjukkan bahwa formula 1, 2, dan 3 memiliki beda nyata dan sangat nyata terhadap kontrol plus. Hal ini menunjukkan bahwa semua formula 6, 7, dan 8 tidak memiliki nilai extrude yang mirip dengan kontrol plus. Pada formula 7 dan 9 tidak memiliki beda nyata dengan kontrol plus. Dapat disimpulkan bahwa hasil statistik RAL terhadap karakteristik emulgel untuk pengujian extrudability yang memiliki beda tidak nyata dengan kontrol plus adalah pada formula 7 dan 9. Yang terakhir, swelling index, ini tabelnya. Pada hasil uji beda nyata terkecil menunjukkan bahwa formula 3 tidak memiliki beda nyata dengan kontrol plus. Pada formula 6, formula ini tidak memiliki beda nyata dengan kontrol plus. Untuk pengujian swelling index yang memiliki beda tidak nyata dengan kontrol plus adalah formula 3, 6, dan 9. Kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa formula yang paling banyak menunjukkan kemiripan dengan kontrol plus yang digunakan sebagai pembanding adalah pada formula 1, 6, 7, dan 9. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.